Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, NIM 41321010012. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pengelasan gesekan-gesekan logam berbeda. Di sini ada identitas saya, Arif Setiawan, NIM 41321010012. Ada abstrak di sini. Abstraknya yaitu tentang friction stir welding (FSW) adalah proses pengelasan solid state yang menghasilkan lasan karena kontak gaya tekan benda kerja yang berputar atau bergerak relatif satu sama lain. Panas yang dibutuhkan untuk menggabungkan spesimen yang berbeda dihasilkan oleh pemanasan karena gesekan pada antar muka. Penerapan friction stir welding dalam industri dirgantara sangat luas. Rolls-Royce sekarang menggunakan proses pengelasan gesekan untuk mesin modern tren aero yang menggerakkan Airbus A380 dan Boeing 787. Dalam makalah ini, friction stir welding dari berbagai logam yang berbeda ditinjau. Struktur mikro, kekerasan, dan karakteristik aliran juga ditinjau. 1. Pengenalan. Belakangan ini, fokusnya adalah pada pengembangan proses yang cepat dan efisien yang ramah lingkungan untuk menggabungkan dua bahan yang berbeda. Sorotan yang telah dihidupkan friction stir welding sebagai teknologi penyambungan yang mampu memberikan hasil lasan tidak memiliki cacat yang biasanya terkait dengan proses pengelasan fusi. Friction stir welding atau FSW adalah teknik yang cukup baru yang memanfaatkan alat las berputar yang tidak habis pakai untuk menghasilkan panas gesekan dan deformasi plastis di lokasi pengelasan, sehingga mempengaruhi pembentukan sambungan saat material dalam keadaan padat. Sebuah pahat berputar ditekan pada permukaan dua plat yang berbatasan atau tumpang tindih. Sisilah setempat pahat berputar bergerak ke arah yang sama dengan arah lintasan umumnya dikenal sisi maju. Desain fixture memainkan peran welding dalam proses friction stir welding atau FSW. Perancangan fixture yang tepat adalah salah satu solusi utama untuk masalah yang timbul selama proses FSW. FSW paduan aluminium membutuhkan desain yang cermat dari perlengkapan dan alat las. Fixture harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya besar dan temperatur yang tinggi selama proses pengelasan. Kecepatan pengelasan sangat mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik sambungan. 3. Panas yang dihasilkan selama friction stir processing disebabkan oleh beban mekanis. Tidak ada sumber panas eksternal yang digunakan. Dengan meningkatnya suhu, bahan melunak dan koefisien gesekan berkurang. Koefisien gesekan yang bergantung pada suhu 0,4 hingga 0,2 membantu mencegah suhu maksimum melebihi titik leleh material. Kenaikan temperatur yang diamati pada model menunjukkan bahwa pembangkitan panas selama langkah pembebanan kedua dan ketiga disebabkan oleh gesekan antara bahu pahat dan benda kerja, serta deformasi plastis bahan benda kerja. 4. Logam berbeda yang alias jelas memiliki aplikasi yang luas dalam industri. Kami jarang menemukan produk manufaktur, terutama di lingkungan industri berat, yang hanya terbuat dari satu komponen suku cadang atau material. Ini karena setiap komponen bagian atau bahan menawarkan serangkaian kualitas atau manfaat uniknya sendiri, dan cincin ini dapat digunakan pabrikan ingin menggunakan logam yang berbeda untuk menyempurnakan produk mereka dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, baja. Baja itu menawarkan banyak kekuatan, sementara aluminium itu lebih ringan dan memiliki sifat tahan korosi yang lebih baik. Dengan menggabungkan kedua ini, Anda dapat memiliki produk akhir yang kuat, namun tahan lebih ringan. Tetapi masalah utama dalam penyatuan logam yang berbeda adalah perbedaan kimia bahan, titik lelehnya, koefisien mulai panas, konduktivitas termal, dan lain-lain. Fusion welding atau dengan proses penyambungan solid state
Jika kita melakukan proses pengelasan fusion untuk menggabungkan logam yang berbeda, logam atau paduan dengan titik leleh rendah menguap yang menyebabkan perubahan komposisi dan dengan demikian diperoleh las dengan kualitas yang lebih rendah. Dengan menggabungkan ini, Anda dapat memiliki produk akhir yang kuat, namun tahan dan lebih ringan. Tetapi, masalah utama dengan penyatuan logam yang berbeda adalah perbedaan kimia bahan titik lelehnya, koefisien muai panas, konduktivitas termal, dan lain-lain, yang menawarkan tantangan serius dalam pengadaan sambungan berkualitas tinggi. Pengelasan dapat dilakukan dengan proses fusion welding atau dengan proses penyambungan solid state jika kita melakukan proses pengelasan fusion untuk menggabungkan logam yang berbeda. Logam atau paduan dengan titik leleh rendah menguap yang menyebabkan perubahan posisi dan dengan demikian diperoleh las dengan kualitas yang lebih rendah. Koefisien ekspansi termal, konduktivitas termal, dan lain-lain, yang menawarkan tantangan serius dalam pengadaan sambungan berkualitas tinggi. Pengelasan dapat dilakukan dengan proses fusion welding atau dengan proses penyambungan solid state. Jika kita melakukan proses pengelasan fusion untuk menggabungkan logam yang berbeda, logam atau paduan dengan titik leleh rendah, menguap yang menyebabkan perubahan komposisi dan dengan demikian diperoleh las dengan kualitas yang lebih rendah, koefisien ekspansi termal, konduktivitas termal, yang menaruhkan tantangan serius. Jika kita melakukan proses pengelasan fusion untuk menggabungkan logam yang berbeda, logam atau paduan dengan titik leleh rendah menguap yang menyebabkan perubahan komposisi dan dengan demikian diperoleh dengan las kualitas yang lebih. Pada gambar 2, terlihat bahwa Fe dan Al tidak saling bercampur dan cenderung membentuk senyawa intermetalik seperti FeA13 dan Fe3A1. Paduan titik leleh rendah awalnya meleleh selama pengelasan fusi bahan dengan titik leleh yang berbeda. Perubahan komposisi terjadi karena penguapan paduan titik leleh rendah yang menyebabkan las tidak baik. Di sisi lain, dalam friction stir processing, pencairan bukanlah masalah besar. Gesekan aduk pengelasan antara bahan dari titik leleh yang berbeda dapat menyebabkan bahan titik leleh rendah. Karakteristik pelunakan material yang berbeda memiliki tantangan tersendiri. Karakteristik pelunakan umumnya didefinisikan sebagai penurunan kekuatan aliran dengan suhu. Pencampuran material yang tidak mencukupi yang mengakibatkan las yang tidak diinginkan terjadi karena perbedaan karakteristik pelunakan. Di sini ada diagram fasa Biner Fe dan Al. Sini ada perbandingannya. Kita lanjut. Gambar 3 menunjukkan variasi kuat tarik baja dengan temperatur. Terlihat bahwa temperatur tertentu bahan memiliki kekuatan yang berbeda yang akan menyebabkan perbedaan karakteristik aliran selama friction stir welding. Gambar 3, variasi kekuatan tarik baja dengan suhu. Ya, gambarnya agak sedikit kurang jelas di sini. 3. Klasifikasi dalam friction stir welding dari logam berbeda. 3.1. Pengelasan gesekan aduk dari paduan berbeda memiliki titik leleh yang sangat berbeda. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang pengelasan logam tidak sejenis, di mana logam dasar dari paduannya berbeda seluruhnya dan memiliki perbedaan titik leleh yang besar. Pengelasan paduan Al atau Mg menjadi pacuan Cu atau Ti atau besi adalah beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini. Namun, pada bagian ini akan dibahas pengelasan berbeda paduan Cu dan Al. Untuk pengukuran eksperimental, digunakan paduan timah Al ENAW 1050A dengan ketebalan 2 mm dan lembaran Cu99 dengan ketebalan 2 mm yang disambung dengan lapisan las FSW. Posisikan 90% pada Al dan putaran pin searah jarum jam. Parameter yang digunakan untuk mendapatkan join adalah kecepatan putaran 1400 atau rev per min dan kecepatan 50 mm per menit.
struktur mikrogabungan dan komposisi kimia pada zona atau lokasi yang ditunjukkan pada gambar. Disajikan pada gambar. Ya. Di sini saya tidak ada gambar. Kita langsung lanjut selanjutnya. Ya, ini contoh gambar yang tadi, gambar morfologi zona sendi. Sini ada gambar 5 struktur mikro dan komposisi kimianya. Tercatat bahwa pada zona sambungan terjadi peningkatan nilai kekerasan mikro dalam kaitannya dengan nilai kekerasan mikro bahan dasar atau masing-masing 86 AFO3 untuk CU. Dengan demikian, nilai maksimum kekerasan mikro di zona sambungan adalah lebih dari 120 AFO3 yang menunjukkan peningkatan kekerasan mikro yang signifikan. Ini lebih dari 50% dibandingkan dengan bahan dasar paling keras CU dan lebih dari 360% dibandingkan dengan bahan dasar paling lunak yaitu AL. Dengan mengkorelasikan kekerasan dengan sifat mekanik dan kekuatan mekanik, dapat disimpulkan bahwa kekuatan tarik zona sambungan lebih besar dari kekuatan tarik salah satu bahan bergabung. Sini ada gambar perbandingan antara CU dan AL. Nilai untuk kekerasan mikro P1. Lanjut. 3.2 Pengelasan gesekan aduk dari paduan berbeda logam dasar serupa dan titik leleh. Pada bagian ini akan dibahas tentang friction stir welding AL5052 dengan paduan AL6061. Dimensi benda bekerja yang digunakan oleh material 300 mili x 50 mili x 5 mili. Dan partikel halus yang tertinggal setelah proses pemesinan. Digunakan perkakas baja kecepatan tinggi HSS komersial, memiliki geometri silinder dengan panjang pin 4,8 mm dan diameter pin 6 mm serta diameter bahu 25 mm. Kemiringan pahat dijaga konstan pada 3 derajat untuk semua percobaan pengelasan. Kita lanjut yang bawah. Dari percobaan friction stir welding untuk kombinasi tak sejenis ini, terdapat beban normal yang dialami pahat bervariasi pada rentang 3,5 sampai 7 kN. Sedangkan pada kecepatan putar 1400 rpm yang lebih tinggi didapatkan beban normal. Ditemukan bahwa selama uji coba FSW AA5052 AA6061, beban normal lebih sedikit pada kecepatan putaran 1400 rpm yang lebih tinggi. Namun, tidak ada pernyataan konklusif yang dapat dibuat untuk beban normal pada kecepatan putaran 1120 rpm. Beban lintasan berada pada kisaran 0,6 sampai 1,2 kN dan 0,7 sampai 1,3 kN untuk kecepatan putaran masing-masing 1120 dan 1400 rpm. Ada gambar yang keempat, motif citra optik penampang melintang spesimen FSW AA5052 AA601. Ini contohnya ya, contoh hasil pengelasan. Lanjut, gambar peta fitur. Lanjut ya, lanjut ke 3.3. Friction stir welding dari paduan berbeda memiliki logam dasar berbeda dan titik leleh serupa. Paduan magnesium lebih lemah daripada paduan aluminium dalam hal kekuatan rata-rata. Dengan demikian, paduan magnesium yang berbeda itu sendiri menawarkan sedikit atau tidak ada tantangan. Jadi, perkakas yang digunakan untuk mengelas paduan aluminium dapat digunakan untuk paduan magnesium tanpa khawatir akan kehausan pahat. Kimia yang berbeda dari kedua paduan menawarkan tantangan nyata untuk bergabung dengan mereka. Untuk memahaminya, mari kita lihat diagram fase biner Al dan Mg. Aluminium dan magnesium. Sini ada perbandingannya. Diagram fase biner aluminium dan magnesium. Ya, lanjut. Ada gambar makroskopik dan mikroskopis. Sini ada perbandingannya.
Distribusi kekerasan cross-seksional dari sambungan yang dilas pada 1000 per menit dan 200 mm per menit. Ini ada contoh hasilnya di sini. Paduan antara A5052H yang diterima memiliki diameter butir 2030 mm. Lanjut, kesimpulan. Ya, ini udah masuk yang terakhir ya. Manfaat FSW sangat besar dalam bidang proses pengelasan. FSW tidak memerlukan persiapan sambungan antara dua plat, hanya diperlukan degressing. Ini menawarkan pengelasan berkualitas tinggi dengan peningkatan kekuatan tarik, sifat kelelahan yang luar biasa, dan ketahanan korosi dari oksidasi dan aksi kimia. Ini adalah metode pengelasan yang ekonomis dan biaya operasi rendah, yang tidak memiliki konsumsi dengan biaya energi lebih sedikit, tidak seperti konsumsi elektroda dalam proses pengelasan busur. Pengelasan aduk gesekan tidak memiliki perlakuan panas pasca dengan distorsi dan penyusutan material yang rendah. Dengan mengkorelasikan kekerasan dengan sifat mekanik dan kekuatan mekanik dapat disimpulkan bahwa kekuatan tarik zona sambungan lebih besar dari kekuatan tarik salah satu bahan bergabung. Sifat mekanik sambungan plat paduan aluminium dan magnesium yang berbeda bergantung pada distribusi senyawa intermetalik aluminium dan magnesium itu sendiri. Untuk meningkatkan efisiensi sambungan, tidak hanya harus menekan endapan senyawa, tetapi juga terdispersasi halus. Di sisi lain, fase senyawa intermetalik lebih sedikit dalam FSW, dan kekerasannya dapat dikontrol oleh kondisi FSW itu sendiri. Menurunkan rasio kecepatan rotasi terhadap kecepatan pengelasan membuat senyawa intermetalik lebih sedikit di SZ. Ya, terima kasih. Itu sekian dari saya presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.